Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan saudara-saudara sekalian para Sivitas Akademika Universitas Kristen Satya Wacana. Syukur kepada Allah atas penyertaannya, cinta kasih-Nya, kita boleh berjumpa lagi secara virtual melalui ibadah di saat ini. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati kita, membawa seluruh hidup kita untuk ada dalam ibadah di saat ini. Hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang
Marilah kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus untuk pemberitaan firman yang akan mendasari seluruh kehidupan kita dalam kesempatan ini. Mari kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup, saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Oleh sebab itu ya Allah, kami mohon tuntunan daripada Roh-Mu yang kudus berdiam dalam hati kami, mencurahkan hikmat bagi kami, agar lewat pemberitaan firman-Mu di saat ini ya Allah, kami dapat menjadikan kehidupan kami sebagai anak-anak terang yang selalu hidup di dalam tuntunan kasih Allah yang sesuai dengan kehendak daripada-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan Sivitas Akademika UKSW, dalam kesempatan ini kita akan membaca bagian Alkitab yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 23, Mazmur pasal 23, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita secara bersama-sama. Mazmur 23 ayat pertama hingga 6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berbahagialah untuk setiap kita yang tidak hanya menjadi pendengar saja. Lebih daripada itu, kita mampu untuk melakukan pemberitaan firman Tuhan dalam setiap laku kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam realitas kehidupan tiap-tiap kita, seringkali kita ada di dalam situasi-situasi yang begitu mencekam, menekan, pilu, dan gundah gulana. Hingga sekarang ini, kita masih ada dalam situasi pandemi COVID-19 yang kurang lebih sudah 4-5 bulan. Kita ada yang sudah terbiasa dengan situasi seperti ini, kita sudah bersahabat dengan COVID-19, tetapi ada juga di antara kita yang masih kecewa, masih saja tertekan, masih tidak nyaman dengan situasi-situasi seperti ini. Karena COVID-19 hadir merampas dan menghancurkan setiap cita-cita dan harapan dalam kehidupan kita. Entah itu kita sebagai pimpinan universitas, lewat berbagai pencanangan program, kebijakan-kebijakan, perencanaan-perencanaan ke depan, sebagai Bapak Ibu para dosen dan juga pegawai, maupun tiap-tiap kita sebagai mahasiswa. Demikian juga dengan tiap-tiap kita yang ada di dalam lingkungan keluarga masing-masing. Seakan-akan setiap harapan kita, apa yang sudah kita pegang, yang akan kita wujudkan nantinya sementara kita bangun, diruntuhkan begitu saja, dihancurkan dengan sekejap oleh COVID-19. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, lewat bacaan Alkitab kita pada kesempatan ini, penulis kitab Mazmur mau mengingatkan tentang keyakinan iman akan penyertaan dan tuntunan Tuhan. Penulis kitab Mazmur sungguh menyadari akan pemeliharaan Tuhan yang kemudian ia menunjukkan ekspresinya, ekspresi yang sangat murni itu berupa ungkapan syukur. Ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hidupnya. Ia merasa bahwa tanpa Tuhan, sia-sialah kehidupannya. Ia merasa bahwa hanya Tuhan yang menjadi gembala sang penuntun kehidupannya yang sungguh amat baik.
Dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang kita pelajari. Bukankah pandemi COVID-19 tidak hanya hadir untuk merampas dan menghancurkan, tetapi juga sekaligus memberikan harapan baru, memberikan harapan untuk hari esok yang lebih baik untuk Bapak Ibu, saudara-saudara, saya, kita semua. Untuk itu, marilah kita peka untuk memahami setiap karya Allah yang berlaku dalam kehidupan kita, sebab janji penyertaannya, pemeliharaannya, ya dan amin. Kita semua sama-sama masih berada di dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, saya mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita juga belajar dari Bung Karno. Bung Karno dalam masa-masa kehidupannya, Bung Karno pernah diasingkan dan ada di pembuangan. Namun, yang menjadi pertanyaan untuk kita semua, apa yang dilakukan oleh Bung Karno dalam masa-masa itu? Apa yang diperjuangkan oleh Bung Karno dalam masa-masa itu? Pernahkah Bapak Ibu saudara-saudara dan saya kita bertanya bahwa jika Bung Karno ada di dalam masa pembuangan di tempat pengasingan, Bung Karno tidak berbuat apa-apa, bisakah bangsa ini merdeka? Bisakah Bung Karno dan kawan-kawan perjuangannya untuk memerdekakan bangsa ini terjadi? Satu hal yang bisa kita belajar dari Bung Karno ketika beliau ada dalam masa-masa tersulit dalam hidupnya, di dalam himpitan kehidupan pada masa-masa pembuangan di tempat pengasingan, ialah Bung Karno ini menjadi orang yang sangat produktif. Dikutip dari Bung Karno dan Pancasila Ilham dari Flores untuk Nusantara di ND, Bung Karno ini menjadi seorang yang lebih pemikir, menjadi yang lebih pemikir dari beliau sebelumnya. Nah, di tempat pengasingan ini juga, Bung Karno bertemu dengan para sahabat-sahabat dekatnya. Para sahabat-sahabat dekatnya ini kemudian bersama-sama dengan Bung Karno, mereka sering berdiskusi untuk skenario-skenario kemerdekaan Indonesia. Yang paling bermakna ialah Bapak Ibu dan saudara-saudara, tanpa kita pungkiri, tidak bisa kita pungkiri bahwa ide-ide brilian dalam proses perumusan dan penemuan butir-butir mutiara Pancasila tidak terlepas sama sekali dari diskusi-diskusi oleh Bung Karno dan para sahabatnya ketika beliau berada di tempat pengasingan. Spirit Bung Karno mestinya menjadi spirit kita juga. Ketika kita ada dalam berbagai tekanan kehidupan, kita harus mampu untuk menjadi orang-orang yang produktif. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara, rekan-rekan sekalian, kita bertanya untuk masing-masing kita. Dalam situasi seperti ini, berapa banyak kita mengeluh, berapa banyak kekecewaan yang kita ungkapkan, dalam penyesalan setiap apa yang kita rasakan, dalam kekecewaan gundah gulana, dalam kekhawatiran, marilah kita mengevaluasi setiap kehidupan kita. Contoh yang paling kecil, seberapa banyak dari kita sebagai dosen dan pegawai, kita mengikuti ibadah Senin ini, kita mengikuti ibadah universitas ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Demikian juga dengan rekan-rekan mahasiswa. Dari sekian ribu mahasiswa, berapa banyak dari kita yang mengikuti ibadah virtual ini? Ada notif yang masuk lewat email, kita skip. Tapi kalau notif masuk dari Instagram, yang humor-humor, TikTok yang tidak itu, kita klik cepat-cepat. Tetapi kalau notif masuk dari email student kita untuk mengikuti ibadah Senin, lihat saja berapa banyak orang yang hadir mengikuti ibadah ini di tempat masing-masing. Pernahkah sebagai rekan-rekan mahasiswa
sebagai ibu bapak dosen juga, kita bertanya, produktifkah kita dalam masa-masa seperti ini? Berapa banyak sih rekan-rekan kita semua para mahasiswa yang serius mengikuti perkuliahan online? Dosen sudah berjuang dengan sangat baik, dengan keterbatasan, dengan berbagai hal yang dosen punya supaya kualitas pembelajaran di kelas-kelas virtual tetap terjaga. Tetapi ada mahasiswa-mahasiswa yang masuk di Google Meet, masuk di Zoom Cloud, hanya sekedar masuk saja. Setelah selesai itu, kemudian pergi bermain, pergi pacaran, bahkan pergi tidur. Nanti kelas sudah berakhir, baru akan ketahuan tuh siapa-siapa yang ada kabur. Demikian juga dengan Bapak Ibu para dosen. Seberapa banyak Bapak Ibu para dosen yang bisa produktif di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini? Pertanyaan itu silakan Bapak Ibu jawab dalam hati masing-masing sebagai perenungan kita bersama. Dalam reflektif teologis kita mengimani bahwa bangsa Indonesia ialah karya keselamatan Allah. Untuk itu, melalui semangat kebangsaan sebagai generasi muda, sebagai orang-orang yang bertanggung jawab untuk masa depan ini lewat ibu bapak para dosen dan juga pegawai, marilah kita memelihara anugerah dari karya keselamatan yang telah Allah berikan itu. Meskipun kita semua masih ada dalam situasi yang gundah gulana sekarang ini, tetapi selama kita menjadikan Tuhan gembala yang baik, kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penuntun kehidupan kita akan selalu hidup di dalam ketenangan dan kebahagiaan. Soekarno telah memberikan keteladanan bagi kita. Untuk itu, marilah lewat pemaknaan dan perenungan dari Mazmur 23 ini, kita mampu untuk menjadi orang-orang yang produktif sebagai wujud daripada ungkapan syukur kita atas penyertaan, pemeliharaan, dan tuntunan kasih Allah. Saya mengajak kita semua, Bapak Ibu para dosen, pegawai, rekan-rekan mahasiswa, marilah kita memberikan tempat di dalam hati kita untuk Tuhan mencurahkan rohnya yang kudus, menuntun jalan kehidupan kita agar selalu penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan untuk kita menjadi orang-orang yang produktif dalam situasi-situasi seperti ini. Dengan demikian, Bapak Ibu, Saudara-saudara, para sivitas akademika Universitas Kristen Satya Wacana, melalui semangat kebangsaan dalam suasana peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dan juga lewat pemaknaan akan nyanyian Mazmur tadi, marilah kita memberikan tempat di dalam hati kita untuk Tuhan mencurahkan rohnya yang kudus, menuntun jalan kehidupan kita agar selalu penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan, supaya kita menjadi orang-orang yang produktif, kita menjadi orang percaya, anak-anak terang di dalam situasi-situasi seperti sekarang ini. Tuhan yang empunya bangsa ini, Tuhan yang empunya Universitas Kristen Satya Wacana senantiasa memberkati, menguatkan, dan menopang setiap jalan kehidupan kita. Amin. Mari kita tenang dan kita satu di dalam syafaat, kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas cinta kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam tiap-tiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah diingatkan melalui kitab Mazmur. Kami juga masih ada di dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu ya Allah, ajarlah kami selalu dan senantiasa untuk mengucap syukur atas setiap anugerah penyertaan Tuhan dalam tiap-tiap kehidupan kami. Allah yang Maha Kuasa, dalam kesempatan ini kami mendoakan seluruh dunia dan juga bangsa kami dalam menghadapi situasi COVID-19. Tuhan memberkati setiap para pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, supaya dapat menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang mampu
untuk membimbing kami semua para masyarakat, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang baik dalam kehidupan tiap-tiap kami, kehidupan kami sebagai masyarakat global, dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Tuhan berkati tiap-tiap pimpinan daerah sampai dengan orang-orang yang ada di tingkat-tingkat yang terkecil untuk setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka emban membawa kehidupan ini menjadi lebih baik. Kami berdoa bagi universitas kami lewat pimpinan. Tuhan memberkati mereka supaya dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan itu semua berkenan di hadapan hadirat-Mu, dapat membawa damai sejahtera bagi kami semua, dapat membawa kesukacitaan, dapat berdampak untuk kehidupan daripada lembaga ini. Kami juga berdoa bagi seluruh dosen dan pegawai serta kami para mahasiswa di dalam masa-masa seperti ini ya Tuhan. Kami butuh dukungan daripada-Mu, kami butuh topangan daripada Tuhan. Tuhan memampukan dan menguatkan masing-masing kami supaya sebagai dosen dan pegawai kami mampu untuk menjalankan tiap-tiap kehidupan kami sesuai dengan kehendak daripada-Mu. Demikian juga kami para mahasiswa, kami mampu untuk menjadi mahasiswa-mahasiswa yang baik, mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan berguna bagi bangsa dan negara ini, terkhususnya akan selalu dan senantiasa memuliakan nama Tuhan dalam setiap laku kehidupan kami. Tuhan, ampunilah segenap salah dan dosa-dosa kami. Ampunilah kami jika kami banyak mengeluh. Ampunilah kami jika kami tidak pernah untuk memaknai segala sesuatu yang Tuhan karyakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan kami dengar. Biarlah lewat semangat kebangsaan, lewat spirit yang Soekarno berikan bagi kami, lewat pemaknaan daripada kitab Mazmur, kami dapat menjadi anak-anak terang yang selalu dan senantiasa hidup di dalam perkenaan dan kehendak Tuhan bagi kami. Ini kami ya Allah, dengan syafaat kami, sambil kami bermohon, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dalam kerajaan sorga mau tinggal bersama-sama dengan kami, menaungi seluruh kehidupan kami, keluarga besar Universitas Kristen Satya Wacana, bangsa dan negara kami, semua orang yang ada dalam dunia ini, hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam
kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya.